channel YouTube ini. Jadi aku nggak sendiri karena aku bersama dengan teman-temanku yang harusnya tuh kita bakal tag video bareng-bareng, tapi karena di tengah pandemi COVID-19 ini yang mengharuskan kita untuk social distancing, jadi kita bakal tag video tuh di tempat yang berbeda-beda. So di sini kami akan membahas tentang bagaimana sih gambaran kita itu belajar di negara Amerika Serikat. So aku mau ngasih tahu nih gambarnya sedikit. Kalau misalkan kalian pasti tahu dong, anak muda sekarang siapa sih nggak tahu namanya drama Korea. Yang drama Korea judulnya The Hairs. Jadi di episode 1 itu pasti kalian udah tahu dong gimana Lee Min Ho kan belajarnya di Amerika Serikat. Gambarnya pasti udah dapat. Kalau misalnya kalian nonton tuh pasti kalian tahu lah. Jadi di video ini yang pertama kami akan membahas tentang bagaimana situasi belajar di sana itu kayak apa. Yang kedua, ada nggak sih perbedaannya belajar di sana sama belajar di Indonesia? Yang ketiga, kami akan membahas tentang makanan yang cocok buat menjadi anak Indonesia dan belajar di sana. Yang keempat, kami akan membahas ada nggak sih hiburan yang cocok untuk anak-anak Indonesia yang belajar di sana. Lalu yang terakhir, segala sangkut paut yang berhubungan dengan beasiswa. Sebelum kita masuk ke videonya, terima kasih sekali buat kalian yang udah klik video ini. Jangan lupa buat kalian like, subscribe, terus kalian komen dan juga iklan share. So, let's move on our video. Menjelaskan tentang sistem pendidikan yang ada di Amerika Serikat. Untuk mahasiswa atau mahasiswi yang lulus di universitas ternama di dunia adalah mimpi semua orang. Nah, bagaimana cara kita bisa mewujudkan mimpi kita itu? Tentunya kita harus menanamkan niat dalam diri kita. Jika kita sudah berniat, maka kita akan berusaha untuk mewujudkan apa yang kita impikan. Ada pun beberapa macam sistem pendidikan yang ada di Amerika Serikat. Pertama, ada struktur pendidikannya, di mana kita harus melewati berbagai macam tahapan seperti tahapan sekolah dasar, tahapan sekolah menengah pertama, dan tahapan sekolah menengah atas. Yang kedua ada sistem penilaiannya. Bagaimana sistem penilaian yang ada di Amerika Serikat? Kita sebagai mahasiswa baru harus mengirim transkrip nilai kita sebagai peran pembantu kita untuk lulus di universitas ternama di Amerika Serikat. Dan yang ketiga ada tahun akademiknya, di mana Amerika Serikat biasanya kalender akademiknya dimulai dari bulan Agustus sampai September, bulan Mei sampai Juni. Mahasiswa baru di Amerika Serikat biasanya memulai perkuliahan itu di musim gugur, karena banyaknya mahasiswa internasional lainnya juga mengalami perkuliahannya itu di musim gugur. Menjadi mahasiswa baru itu sangat menyenangkan, di mana kita bisa bertemu dengan teman-teman baru, kita bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, dan kita bisa bertukaran pendapat dengan teman-teman kita yang baru, di mana itu sebagai penunjang atau menambah ilmu kita. Dan dalam 2 tahun pertama biasanya kita diwajibkan untuk memilih kelas-kelas di dalam mata kuliah yang berbeda dan dikenal sebagai mata kuliah persyaratan seperti literatur, sains, ilmu sosial, seni, sejarah, dan lain sebagainya. Ini akan sangat membantu kita dalam mendapatkan pengetahuan, dimana sebagian besar untuk mengkhususkan diri kita dalam bidang studi yang lebih spesifik ke depannya. Saya akan membahas apa saja sih perbedaan kuliah di Amerika Serikat dengan di Indonesia. Perbedaan kuliah di Amerika Serikat dengan di Indonesia tentunya berbeda. Selain bahasa pengantar yang berbeda, metode penilaian perguruan tinggi di Amerika Serikat juga sedikit berbeda dengan perguruan tinggi di Indonesia. Secara umum, kuliah di Amerika Serikat dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu kuliah dengan model kuliah, di mana profesor mengajarkan kita materi sepanjang waktu. Yang kedua, model seminar, di mana sebagian besar kelas dikhususkan untuk berdiskusi. Nah, perbedaan yang selanjutnya yaitu penerimaan mahasiswa. Penerimaan mahasiswa di Amerika Serikat dilakukan 2 kali dalam setahun, sementara di Indonesia hanya dilakukan sekali dalam setahun. Perbedaan selanjutnya yaitu kelas.
Di Amerika Serikat terdapat 3 jenis kelas, yaitu kelas biasa seperti belajar dan bertemu dengan dosen di ruang kelas. Yang kedua, kelas online. Kita tidak dapat bertemu dengan dosen, tetapi kita belajar melalui internet. Yang ketiga, hybrid, yang merupakan gabungan antara kelas online dan kelas biasa. Nah, untuk ruang kelas di Amerika Serikat lebih lengkap fasilitasnya dibandingkan dengan ruang kelas di Indonesia. Berikutnya, dosen. Sama seperti di Indonesia, dosen ada yang baik dan ada juga yang nyebelin. Tetapi dosen di Amerika Serikat lebih akrab dengan mahasiswanya. Nah, selanjutnya yaitu pakaian. Saat pergi ke kampus di Amerika Serikat pakaiannya lebih bebas dan santai, sementara kita di Indonesia harus menggunakan pakaian yang sopan dan rapi. Nah, yang terakhir yaitu libur semester. Kalau di Indonesia sistemnya semesteran. Kalau di Amerika Serikat kita pakai quarter. Jadi kalau dihitung jumlah liburnya ya hanya 3 bulan saja. Aku akan memberi rekomendasi untuk teman-teman yang bakalan kuliah di makanan apa saja yang cocok di lidah anak Indonesia, dan 3 restoran di Amerika yang menyajikan masakan khas Indonesia. Oke, langsung saja. Oke, yang pertama itu makanan di Amerika yang cocok dengan lidah anak Indonesia. Yang pertama itu ada cheeseburger. Seperti yang kita ketahui, cheeseburger itu makanan cepat saji dan enak untuk disantap, dan bermacam-macam seperti ada hotdog, popcorn, dan potato chips. Dan yang kedua itu adalah fajitas. Fajitas adalah hidangan berbentuk potongan daging ayam atau daging sapi yang berbentuk lembaran, kemudian dihidangkan di dalam tortilla yang berbahan dasar tepung atau jagung. Dan yang ketiga adalah apple pie. Sama seperti yang ada di Indonesia, namun yang berbeda di Amerika, di dalamnya itu dikasih apel dan daging. Tapi biasanya itu mereka menyantap dengan menambahkan keju atau krim vanila di atasnya. Terus yang keempat adalah Delmonico steak. Ini adalah steak atau daging yang dibumbui oleh garam, terus diolesi oleh mentega di dagingnya itu, terus dipanggang. Penyajiannya itu bersama dengan saus dan kentang Delmonico yang dibuat dari krim, lada putih, keju, dan pala. Nah, disini juga aku menyebutkan 3 restoran di Amerika Serikat yang menyajikan makanan khas Indonesia untuk teman-teman yang bakalan kuliah di Amerika. Jadi kalau teman-teman lagi ingin makan masakan Indonesia, Amerika Serikat yang menyajikan makanan khas Indonesia untuk teman-teman yang bakalan kuliah di Amerika. Jadi kalau teman-teman lagi ingin makan masakan Indonesia, kalian bisa datang ke 3 restoran berikut. Oke, yang pertama adalah Java Warung. Restoran Java Warung ini menyediakan masakan rumahan Indonesia yang rasanya sama persis dengan yang ada di Indonesia, seperti ada rendang, ada sate, ada bakso, ada somai, dan ada juga pilihan nasi seperti nasi putih, nasi campur, nasi kuning, nasi pecel, dan juga menyediakan aneka macam jenis gorengan. Dan harganya itu sangat terjangkau bagi kantong mahasiswa. Yang kedua adalah Rich House Republic. Restoran ini dimasak langsung oleh orang asli Indonesia, dan menunya seperti nasi putih, urak, gulai ayam, sate, sayuran, dan lain sebagainya. Makanan tersebut disajikan di atas meja seperti masakan Padang, sehingga teman-teman bisa memilih makanan mana yang akan teman-teman makan. Dan jangan khawatir,
teman-teman hanya membayar makanan yang teman-teman makan. Terus yang ketiga adalah Bandung Restoran. Ini restoran menyajikan makanan yang tidak asing untuk lidah orang Indonesia. Untuk menu lunch dan dinner seperti ada nasi goreng, mie goreng, sate ayam, tempe goreng, dan bebek bakar. Untuk yang vegetarian tersedia ada sate tempe, sate pepaya. Sekarang giliran saya menjelaskan yaitu tempat rekreasi yang bisa dikunjungi oleh anak Indonesia. Nah, kita ketahui bahwa Amerika itu gudangnya tempat festival dan konser musik yang sangat besar, dan kita bisa berpartisipasi langsung dalam acara tersebut. Itu biasanya di Amerika ada Oktoberfest tahunan, itu secara besar-besaran diadakan di Amerika Serikat. Itu adalah festival rakyat terbesar di dunia. Sebenarnya itu asli dari Jerman, namun pendatang Jerman mungkin memperkenalkan di negara, salah satunya di Amerika tersebut. Dan ada juga Broadway itu suatu teater profesional yang paling dikenal oleh publik Amerika, dan itu kita bisa melihat drama dan musikal yang terkenal di seluruh dunia dengan hal kita sendiri, teman-teman. Dan saya akan memberitahu ada kota-kota yang menurut saya harus teman-teman kunjungi, seperti New York. Kita bisa melihat patung Liberty-nya, ada bangunan terkenal Empire State, dan Fifth Avenue itu adalah toko-toko besar dan ternama yang ada di Amerika. Ada Las Vegas, kota yang terletak di padang pasir. Namun kalau kita sudah berkunjung ke sana, kita itu secara nggak sadar kalau kita itu sebenarnya ada di padang pasir. Di sana itu ada hotel-hotel unik, ada hotel yang mewah juga. Di sana banyak restoran, kita bisa menikmati dan menyicip kulineran yang di sana. Dan ada Washington DC, itu adalah ibu kota Amerika Serikat itu sendiri, dan itu biasanya dijuluki dengan kota yang sangat sibuk. Di sana itu dibilang kota bersejarah. Di sana ada gedung putih, ada monumen Washington, di sana juga ada gedung-gedung penting negara-negaranya seperti gedung DPR. Di sana juga dibilang kota terbaik untuk mengetahui sejarah dan edukasi yang perlu kita ketahui dari negara itu. Di sini juga ada daftar-daftar tempat terkenal di Amerika Serikat yang harus teman-teman kunjungi, seperti Gunung Rushmore di Dakota Selatan, ada Alcatraz, itu penjara zaman dahulu di sebuah pulau di San Francisco, ada jembatan Golden Gate di San Francisco juga, dan ada Grand Canyon di Arizona, yang terakhir Pearl Harbor di Hawaii. Nah, itu tempat-tempat yang saya sebutkan tadi memang belum semua yang mencakup di Amerika Serikat, sebenarnya masih banyak lagi. Namun itu adalah sebagian besar yang sering dikunjungi dan disaksikan langsung oleh rakyat di sana. Sekian dari saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apakah mahasiswa Indonesia yang berkuliah di luar negeri, khususnya Amerika Serikat, sudah pasti bisa bekerja juga di Amerika Serikat. Berikut adalah penjelasannya. Kuliah ke luar negeri sambil kerja merupakan hal umum, terutama di negara adidaya seperti Amerika Serikat. Nah, banyak siswa yang memutuskan untuk melakukan kerja sambilan untuk membantu biaya kuliah ataupun biaya hidup, ingin mendapat pengalaman kerja, ataupun ingin lebih mudah beradaptasi dengan masyarakat dan lingkungan lokal. Sebagai pelajar internasional, biasanya siswa diberikan kesempatan bekerja sambilan. Rata-rata, visa yang dipotong oleh siswa mengizinkan mereka untuk bekerja lebih kurang 20 jam per minggu pada masa perkuliahan dan 40 jam per minggu saat masa libur. Nah, namun ada pula visa yang tidak mengizinkan siswanya untuk bekerja. Lalu, apa aja sih jenis visa pelajar bagi siswa internasional di Amerika? Berikut ada visa F1. Nah, visa F1 ini diberikan pada mahasiswa yang mengambil kuliah purna waktu di baik universitas maupun sekolah tinggi. Siswa tahun pertama yang memegang visa ini tidak diizinkan untuk bekerja di luar kampus. Setelah menyelesaikan tahun pertama, siswa berhak mengambil kerja sambilan selama 20 jam per minggu dan pada masa kuliah, dan 40 jam per minggu saat liburan panjang. Namun, bagi siswa yang memang mengalami kesulitan finansial atau
kondisi lain yang mengharuskan mereka bekerja, US Citizenship dan Immigration Service dapat memberikan izin bekerja bagi siswa tahun pertama visa F1. Nah, yang kedua ada visa F1. Nah, visa ini diberikan bagi siswa yang mengambil program kejuruan di Amerika. Bagi siswa yang memiliki visa F1 tidak diizinkan bekerja selain pelatihan praktek yang berkaitan dengan program kuliah yang diambil selama 6 bulan setelah program kuliah berakhir. Pemegang visa M1 dapat mengikuti program OPT dengan durasi yang disesuaikan dengan durasi perkuliahan. Contohnya, jika siswa berkuliah selama 4 bulan, siswa dapat mengambil OPT selama 1 bulan. Dan jika program yang diambil berdurasi 1 tahun, siswa diizinkan mengikuti OPT selama 3 bulan. Nah, yang terakhir ada visa J1. Visa ini dimiliki oleh para mahasiswa yang mengikuti program pertukaran pelajar. Visa ini memperbolehkan siswa untuk bekerja selama 20 jam per minggu pada masa perkuliahan dan 40 jam per minggu pada saat libur jika siswa dapat mempertahankan nilai yang baik dan mengambil mata kuliah penuh. Jika siswa mengalami kesulitan finansial, mereka diizinkan untuk bekerja di luar kampus. Yang terakhir, ada visa J1. Visa ini dimiliki oleh para mahasiswa yang mengikuti program pertukaran pelajar. Visa ini memperbolehkan siswa untuk bekerja selama 20 jam per minggu pada masa perkuliahan dan 40 jam per minggu pada saat libur jika siswa dapat mempertahankan nilai yang baik dan mengalami mata kuliah penuh. Jika siswa mengalami kesulitan finansial, mereka diizinkan
yang keempat ada Low Stage University International Merit Scholarship bagi mahasiswa internasional dan prestasi. Nah, yang kelima yaitu University of Arkansas International Scholarship. Nah, universitas ini menawarkan bantuan pendanaan bagi mahasiswa internasional. Nah, adapun beasiswa internal universitas nih. Nah, yang pertama ada American University Emerging Global Leader Scholarship. Nah, universitas ini menawarkan beasiswa S1 untuk mahasiswa yang menunjukkan potensi kemampuan. Kedua, Ford University Global Scholarship Program. Nah, universitas ini menawarkan beasiswa senilai 10.000 US dollar Amerika Serikat dengan total biaya 2.500 US dollar untuk berjam kuliah bagi mahasiswa satu tahun pertama. Nah, yang ketiga yaitu Harvard University Scholarship. Nah, universitas ini menawarkan berbagai jenis beasiswa bagi mahasiswa internasional. Nah, yang keempat ada Low Stage University International Merit Scholarship bagi mahasiswa internasional dan prestasi. Nah, yang kelima yaitu University of Arkansas International Scholarship. Nah, universitas ini menawarkan bantuan pendanaan bagi mahasiswa internasional. Nah, dari kedua penjelasan tadi, kalian sebagai dari kedua penjelasan yang tadi, kita sebagai mahasiswa Indonesia tidak perlu khawatir kita yang kuliah di Amerika Serikat karena kita masih bisa bekerja maupun kita bisa mengambil beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah maupun universitas-universitas yang ada di Amerika Serikat. Penjelasan dari teman-teman aku, jadi aku akan menarik kesimpulan sedikit aja untuk menghemat durasi juga. Jadi yang pertama itu kan tadi ada namanya kita menggambarkan situasi belajar di sana. Sebenarnya sih dari awal aku udah bilang gambarannya itu dari drama Korea itu udah dapat, The Hairs itu udah dapat kayak gimana. Jadi silakan kalian semuanya buat memikirkan itu. Terus di sini juga ada sangkut pautnya dengan sistem namanya desentralisasi. Yang kita tahu tuh otonomi ya. Jadi kayak memberikan kepuasan, karena kan namanya pendidikan itu bebas, oke? Nggak ada kayak nggak terbatas gitu, bebas. Yang kedua itu ada namanya perbedaan belajarnya itu kan pasti beda banget, sistemnya udah beda. Kalau di Amerika kan udah liberal, di sini kita kan udah beda. Yang ketiga tuh ada makanan. Sebenarnya kalau makanan itu cocok aja karena kayak di Singapura itu kan ada restoran yang di Indonesia tuh ada, sama di Indonesia juga ada. Jadi bagi pelajar yang mau belajar di Amerika Serikat itu bisa pakai. Terus yang keempat itu ada namanya hiburan. Hiburannya itu sebenarnya itu lebih ke kontrolin diri kita sendiri, gimana kita membuat perjalanan kita itu ya. Terus yang kelima tadi tentang beasiswa. Jadi buat beasiswa menurut aku yang dijelaskan itu jelas banget gitu. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang